Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat GPDI Pria 50 bersemangat sekali untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika kita beribadah kepada Tuhan, mesti dengan kehidupan kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Saya minta kita sama-sama lagi berdiri. Kita mau masuk dalam persembahan. Kita akan satu pujian walau 1000 rupiah di sisi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau kita boleh ada sebagainya, kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap yakin dan percaya Yesus yang memegang kendali atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Setiamu ya Tuhan.
Kami tahu semua ini karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan, karena kasih sayang yang begitu besar dan nyata. Karena kami tahu kami boleh ada hari ini karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan Engkau akan melawati kami semua. Karena kami tahu kalau Engkau yang hadir, sukacita Allah tetap hadir dan nyata buat kami, dan kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat pelayanan musik kolektan, seluruh kami yang ada. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan diri kami. Kami berdoa juga buat sebentar penyerahan anak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya benar-benar mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kalau hidup kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hati pikiran kami sudah mempersiapkan hidup kami untuk bertemu dengan Engkau, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kebebasan Engkau berikan buat kami, buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenai Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin diperhadapkan dengan kabar yang secara manusia mungkin mengkhawatirkan, pandemi yang di mana-mana. Tapi kita percaya kita yang ada dalam ruangan ini diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian yang menguatkan rohani kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian lama, Pantekosta Heranlah, Pantekosta Heranlah, dan nanti akan disambung dengan kekuatan api Pantekosta. Terima kasih.
sebentar ada acara penyerahan anak, biar acara kita agak percepat sedikit. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolong. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau benar-benar menyiapkan hati kita, telinga rohani kita, untuk dihantui oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan dalam hati kita menghadapi hari-hari ke depan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Allah ya dan amin. Jangan ragu, jangan takut melihat sekelilingmu, melihat kondisi negara kita, melihat keadaan di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, yang kita percaya
kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Jesus, 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 Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat lawatanmu. Engkau menyegarkan kami, Engkau memberi sukacita bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Jesus, Jesus. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Setiap pujian dan penyembahan kami, Engkau bertata di dalamnya. Kami yakin, kami percaya, setiap pujian dan penyembahan kami dapat menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau menilik setiap hati-hati kami. Engkau menilik setiap pribadi kami Tuhan. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami, karena Engkau tidak pernah mengizinkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja bagi kami yang datang pada saat ini Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar hamba-Mu Tuhan dan memberikan kekuatan bagi kami melalui sabda-Mu Tuhan. Kami yakini, kami percaya Tuhan, sabda-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberkati kami dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sampai akhirnya ibadah kami Tuhan, Engkau tetap menolong kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan menjalankan program persembahan. Sambil program persembahan dijalankan, kita akan satu pujian, berilah yang baik. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera kasih anugerah Tuhan Yesus. Tuhan itu baik untuk kita semua. Sampai hari ini pun saya boleh ada, semoga anugerah Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala di tempat ini kembali mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih, di mana ada rentetan acara kita hari ini. Selesai penyampaian firman Tuhan, lanjutkan dengan penyerahan anak dari keluarga-keluarga yang hari ini membawa anak-anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita pujian tadi, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kalau bisa itu terjadi, ya, pujian tadi sungguh luar biasa bahwa Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menjaga, itu kerinduan kita semua. Namun satu hal, banyak orang bertanya, Pak Pendeta, bukankah setiap gereja selalu mendoakan? Pendeta-pendeta selalu mendoakan. Bahkan ada doa, jaringan doa di mana-mana.
supaya Tuhan melepaskan kita dari segala berbagai macam pencobaan. Tetapi apa yang terjadi, semua itu masih terjadi banyak persoalan. Dan timbul pertanyaan, di manakah Allah itu? Ya. Di manakah Allah? Bukankah saya sudah berdoa puasa, saya sudah beribadah, tapi kenapa pergumulanku masih tetap ada? Nah saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-35 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Pengalaman yang dialami oleh Ayub mungkin menjadi satu gambaran buat kita semua ketika kita hidup dalam satu pergumulan. Mari kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-35 ayat 9 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Mari kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak diraukan oleh yang maha kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, berbicara tanpa pengertian. Saudara kekasih, pengalaman ini yang dialami oleh Daud, di mana hari-hari ini banyak orang sedang berteriak menjerit kepada Tuhan. Ketika kita melihat ada keluarga kita karena virus akhirnya dipanggil Tuhan, padahal kita sudah berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sedang dalam satu pergumulan di mana dokter mungkin memvonis kita bahwa umurmu tidak panjang lagi. Ketika kita melihat usaha kita mungkin mulai bangkrut, saudara, dagangan kita mulai hancur dan berantakan, dan kita mulai bertanya, di manakah Allah? Bukankah saya sudah rajin beribadah? Bukankah saya sudah rajin berdoa dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Tapi mengapa ini harus terjadi? Itu sebabnya hari ini, saudara, kita akan mendengarkan firman tentang pergumulan hidup. Sekali lagi, hari-hari ini ada banyak orang sedang menjerit. Saudara, sebulan sebelum bulan lalu, saudara, saya sampai bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Mengapa, saudara? Ya, karena adik saya, adik ipar, suami dari adik saya dia kena serangan jantung karena COVID, harus menunggu hasilnya. Ketika dinyatakan dia tidak COVID, saudara, maka diambil tindakan untuk pemasangan ring. Sebelum masuk, adik saya telepon, Kak, ini Modi, namanya Modi, akan dipasang ring. Berapa ring? Ya cukup satu saja. Baik, kita doa dulu ya, video call, saudara. Nah, setelah doa, sebelum masuk, saya katakan sebelum masuk ruangan, kamu telepon saya lagi ya. Oh iya Kak, nanti ditelepon lagi. Hanya berapa menit, saudara. Ketika dia akan dibawa, tiba-tiba dokter telepon saya, dokter yang menangani dia. Dia katakan, Pak Pendeta, iya, ini adiknya pada waktu masuk pintu sudah didorong, tiba-tiba dia kena serangan, meninggal. Baru sempat ngobrol dengan orangnya berapa menit, saudara. Sampai saya bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Apakah engkau tidak dengar doa saya? Saya hamba Tuhan, kenapa Tuhan tidak dengar? Nah, saudara kekasihan Tuhan, mungkin pun kita akan bertanya dalam kehidupan kita hari-hari ini,
Ketika kita divonis dan ketika kita dalam masalah, saudara, maka kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau dalam pergumulanku ini? Nah, itu sebabnya firman Tuhan akan menjawab untuk kita semua. Allah ada di mana ketika engkau sedang dalam pergumulan? Nah, mari, ada 3 hal, saudara, akan menjawab kita. Allah ada di mana ketika engkau sedang dalam pergumulan? Yang pertama, saudara, kita akan ketemu di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, kita akan lihat di sana dalam kitab Sefanya pasal ke-3 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, firman Tuhan berkata di sini bahwa di manakah Allah ketika engkau sedang dalam pergumulan hidupmu, ketika vonis datang dalam hidupmu, saudara? Allah ada di mana? Firman Tuhan berkata, Allah ada di antaramu. Amin. Tanpa engkau sadari, saudara, bahwa Allah ada bersama-sama engkau, di antaramu, ada di sampingmu, ada di depan dan belakangmu, karena Dia adalah Immanuel kita. Dia Allah yang ada di antara. Saudara, Allah izinkan kita ada dalam persoalan. Allah izinkan kita dalam satu pergumulan. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah dari mata jasmani, tapi kita percaya bahwa Allah ada di antaramu. Allah ada di antara persoalanmu. Allah ada di antara sakit penyakitmu, saudara. Kalau saya katakan kembali saksikan kepada saudara, apa yang saya alami tahun 2009 lalu? Ya, oke, di sini belum ada yang pernah mati. Saya ada pernah mati, saudara, walaupun hanya sekian menit. Ya, ketika dioperasi, saya sudah lihat badan saya di bawah, di alam mana, saudara nggak tahu. Saya tinggal tawar-menawar dengan Tuhan di alam sana. Saya berkata, Tuhan, masa sih dari usia 15 tahun saya sudah melayani Tuhan, sampai detik ini saya tidak pernah tinggalkan Tuhan. Tapi ya, kalau Tuhan sudah panggil, saya sudah siap. Ya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan masih sayang. Bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat. Ternyata Allah ada di antara sakit yang saya alami. Walaupun kematian harus yang mengangkat seketika ketika waktu itu. Ya, menurut saya dibelah ya seperti belah sesar, saudara, ya. Dikeluarkan, masuk lagi, keluar, masuk, begitu, saudara. Karena sudah bernanah di dalamnya, nama pecah. Nah, saudara kekasih Tuhan, Allah ada di antara pergumulanmu. Jika engkau berkata, Tuhan, saya berjalan sendiri, ya itu tanda tanya, saudara. Adakah engkau bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan hidupmu? Ada satu cerita berkata, ketika dia berjalan di tepi pantai sudah di pasir, orang ini dia berjalan, di tengah perjalanan itu dia melihat, kok di samping saya tidak ada teman saya, kenapa ada jejak kaki yang mengikuti saya? Waktu dia melewati satu tempat yang sangat berbahaya, dia melihat tuh hanya tinggal satu pasang saja. Dan melewati persoalan itu, dia melihat kedua lagi. Dia bertanya, Tuhan, siapa yang ada di samping saya? Waktu aku melewati masalah, kenapa saja sepasang? Dan Tuhan berkata kepada dia, waktu engkau berjalan tanpa belum ada masalah, aku ada di antara. Aku berjalan bersama-sama engkau. Dan engkau tahu, ketika engkau adalah masalah, itu bukan jejak kakimu, itu adalah jejak kakiku. Kenapa? Karena ketika engkau ada masalah, aku menggendong engkau supaya engkau aku bawa melewati persoalan itu. Nah, sudah di sini pertanyaan, bahwa ketika engkau adalah pergumulan, ingat Allah yang menggendong engkau. Pujian tadi, Allah tidak izinkan satu helai rambut pun jatuh kepada tanpa izin Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, Allah ada di mana? Ada di antara persoalanmu, di antara masalahmu. Dia akan turut bekerja menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi Allah izinkan, saudara, engkau ada di antara masalah itu sendiri.
kepada Tuhan, lalukan masalah itu daripada aku. Nggak akan lalu saudara, justru bertambah-tambah. Selesai ini datang besok dan seterusnya tidak akan berganti. Ya guys. Nah, itu yang pertama saudara, bahwa Allah ada di antaramu. Karena firman berkata bahwa Dia akan menjadi pahlawanmu, saudara. Ya. Dia ada di antaramu dan Allah menjadi pahlawan dan memberi engkau, dikatakan memberi engkau kemenangan. Jadi jangan engkau memakai mentang-mentang engkau mungkin seorang yang pintar, seorang yang kuat dan gagah, saudara. Bahwa tidak manusia pun hebat menghadapi masalah. Kita punya pahlawan, amin. Indonesia boleh merdeka karena punya pahlawan. Dan kita punya pahlawan yang sejati, Yesus itu sendiri. Yang akan memberikan kita kemenangan, ingat, jika kita ada bersama Tuhan. Ini yang pertama sekali. Dan yang kedua, Allah ada di mana? Ketika kita dalam pergumulan, ketika saya tadi, ketika dokter memvonis engkau harus mati, ketika engkau mendengar usahamu mungkin hancur berantakan, saudara, maka Allah ada di mana? Hal yang kedua, dalam Kisah pasal yang ke-7, saudara. Kisah pasal ke-7, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-54 sampai 60. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan mereka, sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sampai berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, kalau kita baca kisah ini tentang Stefanus, mungkin ada banyak orang berkata Stefanus kurang berdoa. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tidak ada di antara Stefanus. Mungkin berpikir demikian, Tuhan biarkan Stefanus dianiaya, Tuhan tidak lepaskan daripada kematian yang harus dia alami. Masakan Tuhan bedakan dengan seperti Paulus dan Silas? Ketika mereka dalam penjara, Allah bisa lepaskan mereka. Ketika mereka mengadakan pujian kepada Tuhan, Allah ada di antara Paulus dan Silas, dilepaskan dari penjara. Demikian juga Petrus, saudara. Allah melepaskan Petrus ketika dia sedang di penjara. Bahkan Daniel, saudara, Allah melepaskan Daniel dari lubang singa yang akan membunuh Daniel. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah bisa bebaskan mereka dari kobaran api yang akan menghanguskan mereka. Mengapa Stefanus, saudara? Kok Allah tidak membela Stefanus? Allah biarkan Stefanus, saudara, harus dihukum mati. Bukankah Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Daniel, Allah yang disembah oleh Petrus, Yakobus, dan lain sebagainya, saudara? Mengapa Allah biarkan Stefanus harus sampai mengalami kematian? Apakah Stefanus bukan menjadi umat Tuhan, hamba Tuhan yang setia, saudara? Mungkin kita pun demikian, saudara. Kenapa Tuhan biarkan hidupku hancur? Tuhan biarkan usahaku hancur dan berantakan. Tuhan biarkan penderitaanku semakin menahun dan tidak pernah lepas. Saudara, kemarin saya antar istri saya ke rumah sakit karena harus kontrol, saudara. Dan di rumah sakit saya ketemu dengan jemaat. Ya, ada jemaat
dia juga kontrol. Dan Jumat ini saudara, saya duduk belakang di depan. Saya manis saudara. Kenapa saya manis? Tuhan bilang, lihat jemaat yang aku percayakan kepada engkau, dia sedang menderita. Saudara Tuhan, kok Tuhan gak jawab doa saya? Dia anak muda, seorang anak muda. Dari SMA dia setia sama Tuhan. Sampai dia kuliah di Lampung saudara. Dia setia melayani Tuhan. Tapi Allah izinkan satu penyakit. Dan sampai saat ini dia pun belum disembuhkan. Saya bertanya, apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam kehidupannya? Ya, saudara. Saya bilang Tuhan, sampai berkata Tuhan ada di mana sih sebetulnya? Terhadap orang yang setia kepada Tuhan, setia dalam melayani Tuhan, kenapa Allah izinkan dia saudara? Dibilang diagnosa sama ya anak kita saudara. Ya. Dia bilang ginjalnya awalnya katanya tak berfungsi. Ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata ginjalnya normal, tapi sudah dicuci darah dan seterusnya, jadi ternyata virus dalam darah. Saudara, sampai hari ini saya doa Tuhan, apa rencana Tuhan? Saya tidak akan berdoa di mana kayak Tuhan. Nah, saudara, kembali kepada firman Tuhan, seperti Stefanus, saudara. Ya, mengapa Allah biarkan Stefanus? Ya, sampai dia harus dihukum mati, saudara, oleh keadaan yang ada. Dan timbul pertanyaan, Allah ada di mana? Ketika Stefanus sedang menghadapi persoalan pergumulan hidup dan mati. Saya katakan Allah ada di surga. Amin. Allah ada di surga. Mengapa saudara? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ketika Stefanus akan dirajam dengan batu, maka langit terbuka saudara. Dia melihat surga itu sendiri. Dia melihat anak manusia saudara. Allah membuka rahasia surga sampai dia berkata bahwa penderitaan yang aku alami di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang aku terima di surga nanti. Amin. Penderitaan sekalipun nanti kematian yang saya harus hadapi, saya harus alami dalam hidup ini, tapi tidak sebanding ketika Engkau membuka langit, memperlihatkan kepadaku apa isi surga itu sendiri. Saudara, kadang-kala kita, ya saya sekadar tadi ketika sehingga saya harus ya menderita ya sebulan karena 5 kali bongkar pasang jahitan karena nggak sembuh-sembuh saudara. Ya, mana sih enak dikeluarkan masuk lagi gitu. Tetapi ini saudara, maka firman Tuhan berkata bahwa Allah di surga, saudara, Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita nggak perlu ragu, amin. Ya, saudara. Jadi ini contoh Stefanus di mana Alkitab mengatakan Allah mengatur pembelaan orang percaya. Ya, Allah mengatur karena Allah di surga. Dia tahu apa yang terjadi kita di dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita ketemu Allah ada di mana dalam pergumulan hidup ini ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada. Dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 14 berkata demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah saudara, Allah ada di mana dalam pergumulan hidupmu ketika engkau sedang menghadapi kenyataan di hidup saudara. Seperti bangsa Israel, saya katakan kembali sebagai saya singgung tadi pada ayat dalam ibadah pertama, bahwa ketika Allah izinkan bangsa Israel
Allah bebaskan mereka dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, dan Allah akan bawa kepada tanah perjanjiannya Allah, itu tanah Kanaan. Sama seperti saudara dan saya, dulu kita diperbudak oleh dosa, dulu kita diperbudak oleh iblis, kita diperdaya sehingga kita tidak bisa keluar dari kehidupan yang ada. Tapi oleh kuasa Allah, maka Allah keluarkan kita dari lumpur dosa, Allah bawa ke tanah perjanjian Allah. Namun satu hal saudara, kita belum sampai ke surga, masih kita ada di bumi ini. Sama seperti bangsa Israel, mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Walaupun Alkitab berkata jalan yang akan mereka tempuh sebetulnya singkat sampai ke tanah Kanaan, tapi Allah izinkan mereka berputar-putar saudara, berputar-putar selama 40 tahun lamanya. Sudah ke 40 saya katakan ada angka pengujian iman. Allah izinkan mereka berputar-putar. Mengapa saudara? Karena berkata jika aku bawa ke jalan yang cepat sampai, jangan sampai bangsa ini berkata bahwa karena kekuatan mereka lah sehingga mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Allah izinkan mereka harus berputar di padang gurun. Baru tahu ada apa di padang gurun? Markus berkata di padang gurun banyak binatang liar. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, maka yang berkata di padang gurun itu banyak binatang liar. Ingat dunia sekarang ini saudara, jangan harap dunia ini ya binatang yang baik, yang jinak saudara. Dunia ini bagaikan binatang liar. Banyak orang-orang yang jahat di dunia ini saudara, liar saudara, tidak bisa diatur oleh apapun juga. Tapi kita berkata sekalipun Yesus ada di sana, tapi Yesus bisa mengalahkan binatang liar itu. Cobaan-cobaan yang ada. Bangsa Israel saudara, Alkitab mengatakan ketika mereka dilepaskan, maka Allah izinkan mereka diperhadapkan berbagai macam cobaan. Firman berkata di sini bahwa ketika bangsa ini sedang diperhadapkan dengan suatu persoalan, maka firman Tuhan mengatakan, Allah berkata kepada Musa, Musa, sampaikan kepada umatku ini bahwa apa yang kamu sedang lihat, musuh-musuh yang sedang engkau hadapi saat ini, engkau tidak akan pernah melihat mereka lagi untuk selama-lamanya. Mengapa saudara? Karena Allah ada di tengah musuh-musuh kita. Amin. Allah ada di tengah musuh-musuh kita saudara. Karena Firman berkata Dia akan berperang ganti untuk engkau. Kamu diam saja, nggak usah ngapa-ngapain katanya. Tidur saja di rumah, nggak usah ibadah. Itu selama. Enggak, saudara. Tuhan berkata, engkau berdiam diri di kaki Tuhan saja. Engkau tidak mampu menghadapi musuhmu di luar sana. Aku yang akan ada di tengah musuhmu. Aku yang akan menyelesaikan masalahmu, bukan engkau yang akan menyelesaikan masalahmu, saudara. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah itu. Jadi Allah berkata kepada Musa, Musa sampaikan kepada umatku satu hal saja, jangan takut. Virus-virus hari ini merajalela, apalagi katanya yang dari mana, dari India, dari mana, Delta saudara. Ya, yang lebih cepat menyebar. Siapa sih yang nggak takut saudara? Semua pasti takut. Karena kita tidak lihat virus itu. Tapi firman Tuhan berkata apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, jangan engkau takut. Kenapa saudara? Ketakutan akan membuat engkau panik. Ya. Iblis suka supaya jemaatnya panik saudara. Kalau orang sudah panik nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Contoh di daerah kami ketika ada gunung namanya Gunung Lokon saudara. Gunung Soputan, ini gunung dua ini sudah meletus. Ya, apa yang terjadi ketika Gunung Soputan meletus? Ya, lampunya mati semuanya. Namanya di kampung kalau lampu mati, gelap total semua. Nggak bisa lihat kiri kanan. Jadi ketika ada seorang saudara, dia di kamar, dia bingung saudara. Waktu keluar, dia pikir keluar masalah, masuk ke pintu-pintu dia bingung saudara. Karena panik, ketakutan membuat dia panik.
nggak bisa tahu jalan keluarnya mau kemana lagi, pintu keluar mau kemana. Otaknya saudara sudah kumpul, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah saudara, kekasih Tuhan, hari-hari ini walaupun engkau sudah diperhadapi dengan persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, usaha mata pencarian dan sebagainya, satu hal jangan takut. Ya, jangan takut. Karena saya tadi, ketakutan akan membuat engkau bisa menjadi panik menghadapi masalah. Ya, ketakutan bisa membuat engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan bisa membuat engkau menjadi kecewa dalam hidupmu. Jadi, saudara, Allah ada di mana? Ketika engkau sedang dalam pergumulan, bahwa Alkitab berkata Allah ada di antara musuh. Mengapa? Karena ketika engkau berdoa, Allah berganti. Amin. Engkau bahwa sudah ada contoh ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Kemenangan bangsa Israel bukan karena pasukan daripada Yosua dan pasukannya yang ada di lapangan berperang, tetapi kita berkata kalau Musa mengangkat tangannya maka menanglah bangsa Israel. Bangsa Amalek kalah, saudara. Amalek itu keinginan daging. Ya, arti Amalek keinginan daging. Tidak ada manusia yang kuat melawan keinginan daging, gak ada, saudara. Musuh yang terbesar dalam hidup manusia adalah keinginan daging. Nah, untuk bisa mengalahkan keinginan daging Amalek ini, saudara, sama seperti Musa, kita berkata bahwa ketika Musa mengangkat tangannya, saudara, maka menanglah bangsa Israel. Namun satu hal, tangan Musa suatu saat dia penat, capek, saudara. Ya, capek Tuhan, capek doanya Tuhan. Masa setiap hari doa? Ya, masa Tuhan saya tiap hari doa, ibadah, capek Tuhan. Musa memang benar, saudara. Ketika tangan Musa dia penat, lelah, sudah dia turun. Maka kalaulah bangsa Israel, sehingga apa yang terjadi? Maka ada yang menopang tangan Musa. Amin. Ada Harun, abangnya Musa. Ada Hur, pembantu pelayannya Musa. Mereka menopang tangan Musa dari pagi sampai petang. Saudara, saya pernah mengangkat tangan, saudara, 1 jam 2 jam mulai nggak kuat, saudara. Ya, dilatih, saudara. Wah, nggak kuat, ada turun juga, saudara. Ya, apalagi dari pagi sampai petang. Nah, firman berkata ketika tangan Musa ditopang, saudara, maka kuatlah bangsa Israel dapat mengalahkan Amalek. Saudara, jika engkau ingin kuat, harus ada yang menopang tanganmu. Amin. Harus ada yang menopang hidupmu dalam keluarga. Suami harus ditopang istri dan anak-anak. Anak-anak ditopang oleh orang tuanya dalam pelayanan. Ya, gembala nggak bisa kuat melayani tanpa topangan jemaat yang ada. Ya, saudara, kita harus ada yang butuh penopang. Amin. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang harus menopang kita. Ingat, saudara, mari dekatlah dengan orang yang selalu menopang hidupmu. Yesus akan berpulang nanti. Amin. Jadi, saudara, yang ketiga tadi bahwa Allah ada di antara musuh. Sebab itu janganlah kita takut, saudara. Sebab dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 7-8 bahwa orang yang takut nggak dapat apa-apa, saudara. Ya, kalau kita takut menghadapi persoalan, kita takut menghadapi masalah, kita nggak dapat apa-apa. Yakobus pasal 1, kita baca ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat sebelumnya, orang yang bimbang, saudara. Ketakutan dapat membuat kita bimbang hidup.
Ingat, jika engkau takut menghadapi kehidupanmu, maka akan membuat engkau bimbang. Bagaimana ya Tuhan ya? Mau ke sana atau kemana Tuhan? Bimbang hati, tidak ada ketetapan hati. Alkitab berkata, jangan mengira akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan hidupmu? Bagaimana Tuhan bisa memberkati usahamu, pekerjaanmu? Sedangkan waduh Tuhan banyak saingan. Gimana ya? Apalagi itu saingan. Saudara, di mana-mana pun ada saingan, saudara. Tetapi bersama Yesus, saudara, nggak perlu takut. Hanya ada satu takut. Takut akan Tuhan. Kita hanya takut cuma satu. Takut sama Tuhan. Itu sebabnya, hai orang tua, jangan ajar anak takut sama orang tua. Nggak ada di Alkitab ditulis, hai anak-anak, takutlah sama orang tua. Ada? Nggak ada, saudara ya. Yang ada, hai anak-anak, hormatilah orang tua. Tapi banyak kan orang tua ngajarin anak takut sama orang tua. Dengan suaranya anak langsung ketakutan, saudara. Kita tidak diajar takut kepada dunia ini. Maka kita hanya satu, takut sama Tuhan. Jika kita takut sama Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Jika kita takut sama Tuhan, maka Tuhan ada di antara persoalanmu. Jika kita takut sama Tuhan, maka Tuhan ada di surga. Dia akan membela engkau. Jika kita takut sama Tuhan, Tuhan ada di antara musuh kita, menyelesaikan persoalan kita dan memberikan kita jalan keluar. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong kita semua. Jadi Bapak Ibu kasih, mari tetap lapang dan kepada Yesus. Ya, ingat. Dan kita dikatakan di sana, ya, Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut saudara, dan berdirilah tetap dan jangan goyah. Ya, tetap kuat. Amen. Situasi hari ini tetap kuat saudara. Nah, walaupun perekonomian agak melorot jauh, ya, tetapi kita tetap kuat bersama Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Ya, ingat, Tuhan pasti pulihkan. Asal jangan takut, karena ketakutan membuat kita kepanikan. Ketakutan bisa membuat kita bimbang. Dan lebih ketakutan membuat kita putus asa. Ya, kalau udah putus asa, embanglah layanan hidup kita ini. Tidak tahu kemana. Puji Tuhan, Tuhan berkati buat kita semua. Biarlah dalam hidup ini kita tetap bersama dengan Tuhan. Ingat, walaupun engkau dalam pergumulan, ingat bahwa Tuhan ada di antaramu. Tuhan ada di surga dan Tuhan di antaramu semua. Dia akan membela engkau. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita masuk pada sakramen yang berikut, di mana hari ini kita akan mengikuti penyerahan anak-anak, sakramen penyerahan anak khusus untuk kita Gereja Pentekosta Indonesia. Hari ini ada 2 keluarga yang menyerahkan anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Hari ini ada 2 keluarga yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Yang pertama, keluarga Bapak Andrianus Theophilus dan Ibu Sri Wahyuningsih. Nama anak Cinantia Sepanya Theophilus. Dan yang kedua, keluarga Bapak Christian Mikael Pangemanan dan Ibu Melissa Susana Tomasua. Nama anak Amelin Melody Pangemanan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, penyerahan anak adalah merupakan landasan firman Tuhan. Ya. Jadi bukan merupakan aturan manusia, tetapi merupakan landasan firman Tuhan untuk kita semua. Karena dalam firman Tuhan, saya akan baca dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15, di mana Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku,
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu kasih, sekali lagi, penyerahan anak adalah merupakan dasar kebenaran firman Tuhan. Seperti contoh ketika Ibu Hana membawa anaknya Samuel di hadapan Imam Eli, saudara, di mana Samuel dibawa sesuai dengan janji Ibu Hana kepada Tuhan. Waktu Hana belum dikaruniai anak oleh Tuhan sekian lama, maka Hana berdoa kepada Tuhan di bait Allah karena dia sedih, dia seringkali dibully oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi Allah mengerti isi hati Hana. Hana menangis di bait Allah memohon kepada Tuhan, dan Tuhan ada di sana menjawab doa Hana. Dan akhirnya Hana dikaruniakan anak oleh Tuhan. Dan Hana berjanji kepada Imam Eli, nanti ketika anak ini ada, aku akan bawa anak ini ke bait Allah untuk diserahkan. Bahkan kalau boleh dia tinggal di bait Allah untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, sekian lama Samuel ada bersama dengan Imam Eli. Alkitab berkata, semakin besar Samuel disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Kita rindu juga, ya, anak-anak kita ini semakin besar mereka disukai oleh Allah, bahkan disukai oleh umat manusia, oleh siapapun. Anak-anak kita menjadi anak-anak berkat. Itu sebabnya tanggung jawab orang tua biar membawa anak-anak itu kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Mengapa, saudara? Karena orang tua terbatas untuk menjaga anak 1 kali 24 jam. Kita tidak akan terjadi ketika kita meninggalkan anak. Tetapi kita percaya bahwa Allah akan melindungi dia kemanapun dia nanti pergi, walaupun dia tidak depan mata kita, tetapi kita percaya dia bersama dengan Tuhan melindungi dia. Itu sebabnya baik keluarga Bapak Andreas maupun juga keluarga Bapak Christian, biar satukan hati, ya, dengan istri untuk benar-benar mau membawa anak kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, sebelum kita akan mendoakan anak-anak ini, sekali lagi saya akan baca data daripada anak-anak ini. Penyerahan anak Minggu 20 Juni 2021. Yang pertama, keluarga Bapak Andreas Theophilus dan Ibu Sri Wayuningsi, nama anak Cinantia Sevanya Theophilus. Dan yang kedua, keluarga Bapak Christian Mikael Pangemanan dan Ibu Merisa Susana Tomasua, nama anak Carmelin Melody Pangemanan. Dan hari ini mereka sungguh-sungguh membawa anak mereka kepada Tuhan, biar kita bantu dalam doa. Jemaat menopang dan kami akan berdoa menyerahkan anak ini. Mari sebelumnya kita berdoa, kita yang satu pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus setia. Yesus yang menjadi sahabat setiap keluarga, bahkan setiap anak-anak yang mengerti apapun nanti akan dihadapi dalam pertumbuhan, dalam perkembangan anak-anak. Mungkin anak-anak akan menghadapi banyak penderitaan, tapi
Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami akan mengadakan sakramen penyerahan anak buat setiap keluarga-keluarga yang membawa anak-anaknya datang kepada Engkau. Kalau Engkau sendiri berkata bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepada Engkau, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dan Engkau memberkati, meletakkan tanganmu atas anak-anak ini. Bapa, kami hanya menjalankan tugas panggilan-Mu untuk menyerahkan anak-anak ini kepada Engkau. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan yang sama memberkati anak-anak, adalah tangan yang sama juga yang nanti memberkati anak-anak ini ketika kami doakan dan serahkan kepadamu. Pakai hamba-Mu Bapa yang akan melaksanakan tugas panggilan-Mu ini. Biarlah Engkau mengurapi tangan hamba-Mu, agar ketika nanti hamba akan meletakkan tangan atas anak-anak ini, maka berkat-berkat surgawi akan menyertai anak-anak ini, akan menolong, memberkati mereka senantiasa, mulai di saat mereka diserahkan sampai selama hidup mereka di dunia ini. Tuhan yang akan menyertai. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, kami menyerahkan anak kami yang kekasih ke dalam tangan-Mu. Dari keluarga Bapak Andrianus Theophilus dan Ibu Sri Bayu Ningsi, kami berdoa memberkati anak ini. Turunlah berkat dari sorga bagi anak ini, berkat yang tidak berkesudahan, berkat yang kekal selama-lamanya. Di mana kami menyerahkan anak Cinantia Sepanya Theophilus di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-berkat ilahi menyertai anak ini, menjadi berkat dalam keluarga. Semakin besar anak ini disukai Tuhan dan disukai oleh keluarga dan sesama, dan menjadi berkat dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini pun kami berdoa menyerahkan anak kami yang kekasih dari keluarga Bapak Christian Mikael Pangimanan, Ibu Melisa Susana Tomasua, yaitu anak Carmelin Melody Pangimanan. Saat ini Bapak, kami berdoa, turunlah berkat dari surga, berkat yang tidak berkesudahan, berkat kekal selama-lamanya di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati anak ini semakin besar, disukai oleh Tuhan, disukai oleh keluarga dan sesama, menjadi berkat bagi sesama pelayanan, dan masa depannya diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami berdoa buat keluarga-keluarga ini, baik keluarga Bapak Michael beserta Ibu Marisa, diberkatilah rumah tangga ini Tuhan. Jadikanlah mereka menjadi orang tua yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan keluarga yang benar-benar datang selalu kepada Tuhan, dan masa depan keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa, berkatilah keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan keluarga Bapak Andrianus, Bapak Ibu Sri dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati keluarga ini Bapak. Biarlah mereka juga mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan,
Anugerah Tuhan menyertai mereka. Biarlah keluarga ini semakin hari takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan hidup bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Segala pergumulan hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, sekalipun Tuhan kami ada di tengah pergumulan hidup, tetapi kami percaya Engkau ada di antara kami. Engkau menjadi pahlawan dalam kehidupan kami, berikan kami kemenangan. Kami percaya Engkau ada di sorga. Engkau mengadakan pembelaan bagi kami sekalipun di dunia ini kami harus menderita. Engkau ada di tengah musuh-musuh kami. Engkau akan berperang ganti kami, menyelesaikan segala persoalan pergumulan kami, dan kemenangan bersama dengan Tuhan kami tetap alami. Sekali lagi Bapa, berkati seluruh umat-umat Tuhan yang hadir dan telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya akan menggunakan surat gereja dan anak kepada keluarga yang hari ini menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Setiap waktu ya Tuhan, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami mau memberikan korban persembahan, kiranya Tuhan memberkati apa yang mau kami persembahkan ini ya Bapa. Besar kecil ya Tuhan, Engkau yang melihat ketulusan hati kami. Kami mau memberi dengan ucapan syukur karena kami tahu kehidupan kami sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa, aku diberkati. Thank you.
melalui layar LCD projector. Yang pertama adalah jadwal petugas yang sudah ditunjuk untuk mulai tanggal 27 Juni minggu depan. WL, Singer, pembawa kolektan sudah ditentukan. Bagi yang sudah ditentukan untuk bertugas, dimohon untuk mempersiapkan diri. Dan latihan untuk Singer, WL, dan multimedia akan dilakukan hari Sabtunya jam 3 sore sampai jam 5 sore. Diharapkan semua dapat memenuhi latihan ini. Selanjutnya kita bantu doa di tengah-tengah jemaat kita. Ada beberapa jemaat yang kondisinya sedang mengalami gangguan kesehatan. Yang pertama ada Ibu Esther, kita bantu doa untuk ibu ini. Sudah beberapa waktu tidak terlihat dalam ibadah kita, dan berdoa supaya Tuhan tolong. Juga ada dari keluarga Sigaliding, kedua anaknya ini mengalami sakit, yang Fernando dengan Benhard. Kami belum menerima juga kabar terakhir perkembangannya seperti apa, tapi kita tetap doakan supaya kedua anak ini bisa lekas pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Yang ketiga ada Bapak Pendeta Yohanes Palit. Kita bantu doa untuk Bapak Pendeta Yohanes Palit supaya lebih cepat masa penyembuhan, supaya bisa juga bersama-sama beribadah dengan kita di tempat ini. Dan yang terakhir ada Ibu Paula Silap, istri saya sendiri. Karena kemarin kita ada angkat-angkat barang di rumah, saya lupa, istri juga lupa kalau melahirkan secara sesar itu tidak boleh angkat-angkat berat. Tiba-tiba ada yang dirasa di bagian bekas operasinya. Mohon doa supaya istri kami bisa lekas pulih kembali. Tadi pagi saya berangkat kemari, kondisinya masih lemas, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberikan kesehatan. Selanjutnya di tengah-tengah kita ini ada kabar sukacita, akan ada yang melangsungkan pernikahan. Nah, untuk sebentar setelah ibadah akan ada bimbingan pranikah. Yang akan menikah adalah Saudara Jackson Pangaribuan dan Saudari Hotmaida Sihaan. Kalau di kampung kami sebelum nikah itu ada bacaan, jadi di gereja diminta hadir dan berdiri. Nah, kebetulan pasangan sudah di sini, kami minta berdiri supaya memperkenalkan. Nah, ini dia Bapak Ibu, puji Tuhan, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, boleh dilebar supaya semuanya mengenal akan ada jemaat baru juga di tengah-tengah kita. Nah, ini dia. Kalau mungkin yang kurang familiar, Abang Jackson Pangaribuan ini kakak dari Bapak Hendra Pangaribuan. Kita berdoa supaya acara pemberkatan pernikahan satu depan nanti ya, satu depan ya, dapat berjalan dengan baik, lancar. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu, bantu doa untuk kedua pasangan ini. Terima kasih. Silakan duduk dan nanti ada kata-kata. Jadi menyambung informasi yang tadi, pemberkatan nikahnya di tempat ini. Tapi berhubung kondisi seperti ini, hanya sedikit yang akan diperbolehkan untuk hadir, keluarga terdekat tentunya. Nah, untuk jemaat sendiri diundang untuk
mengikuti resepsi pernikahan di tanggal 26 Juli 2021 hari Sabtu, jamnya jam 11 siang sampai dengan selesai. Lokasinya di gedung, belum muncul lokasi resepsi. Nah, ini dia, gedung Aula Gereja Sidang Jemaat Allah Setia. Lokasinya di Perumahan Papan Mas, Blok G, Kafling Kartika, Tambun Selatan. Ya, mohon dicatat kalau ada yang kurang jelas karena ini akan cepat, slide-nya hilang, bisa minta ke bagian informasi, bagian multimedia. Oke, itu saja. Ada tambahan dari Tante? Tidak ada. Kita ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Biniasa yang sudah melayani kebenaran firman Allah, bahkan sakramen penyerahan anak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, kesehatan, keluarga. Bahkan tadi sempat kesaksian bahwa istri anak sempat mengalami sakit. Tuhan Yesus yang kiranya memberkati Pak, supaya diberi kesehatan, pemulihan seperti sempurna. Juga untuk pelayanan yang ada, Tuhan Yesus kiranya menolong. Kita bantu doa juga untuk Ibu Gembala kita, keluarga Pastori, supaya senantiasa Tuhan tolong untuk selalu Tuhan beri kekuatan mengayomi kita jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Doakan untuk bangsa negara, karena pandemi semakin merebak, tapi tidak perlu takut, tetap andalkan Tuhan dan jaga prosedur kesehatan. Selalu gunakan masker, terlebih untuk kita di tempat ini. Begitu masuk, cek suhu dan cuci tangan semuanya, dan ada 2B, berdoa dan berjaga. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih untuk para pemain musik, pelayan yang sudah bertugas pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan pujian Immanuel, dan nanti dari pujian kami minta Bapak Pendeta Biniasa untuk doa berikut. Nama
Dan kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa, doa kami kepada Engkau bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang mengalami kesehatan tubuhnya terganggu. Bapa, kami berdoa baik Ibu Esther, baik keluarga Sigalingging, baik Bapak Pendeta Yohanes Palit, baik Ibu Paula Silap. Dari tempat ini kami doa dan jamah akan kekasih-kekasih kami ini Bapa. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan kekasih-kekasih kami ini. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari segala kelemahan tubuh. Jika di antara jemaat hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami juga doa kepada Engkau, jamah mereka Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan hidup mereka semua, dan seluruh kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih doa kami bagi Ibu Gembala di tempat ini. Berkati akan hamba-Mu, tetap karuniakan kesehatan kekuatan baginya, hikmat surgawi dalam mengatur pelayanan yang ada lewat hamba-Mu yang ada. Banyak umat dimenangkan, diselamatkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Si pastori pun juga diberkati Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayan tempat ini, Engkau tak pakai urapi mereka. Segala pengorbanan jemaat-jemaat Tuhan Engkau balas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Itu sebabnya kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami, Tuhan sertai seluruh perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami siang hari ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan pulanglah, bawalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan kuat kuasa Roh Kudus selalu dan menyertai untuk kita semua, mulai pada siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Haleluya, puji Tuhan luar biasa. Pelayanan hari ini Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati. Percaya kuasa Tuhan bekerja telah mengurapi, memberkati. Jemaat Tuhan dipulihkan, jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Keselamatan ada di dalam nama Yesus. Itu sebabnya ingat, Gereja Pantekost Indonesia, GPDI, Gereja 50 Medland hari ini telah diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain lewat pelayanan di gereja tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom buat kita semua. Haleluya.